Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, bantu kami untuk menyadari kerahiman dan belas kasihan-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Seperti Bapa yang menerima kami apa adanya, keberdosaan, kerapuhan, ketidakberdayaan kami. Engkau mengampuninya kalau kami mau bertobat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, cerita tentang anak yang hilang pasti sudah kita kenal dengan baik. Anak yang kurang ajar, yang meminta warisan ketika bapak masih hidup, dan dia menghambur-hamburkan uangnya dengan kenikmatan, kesenangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang ia butuhkan. Tapi saat ia berada dalam titik zero, titik nol, ia ingat akan kerahiman bapaknya. Ia kembali dan bapak menerima, merangkul, memeluk, dan mencium, dan seterusnya. Tapi sikap seorang anak sulung berbeda. Dia marah, kecewa karena bapaknya berbelas kasihan terhadap adiknya yang kembali kepada bapak. Dan ia mengeluh kecewa. Tapi bapak mengatakan, apa yang kumiliki adalah milikmu. Ia tidak menyadari kerahiman, belas kasihan, kemurahan hati Bapa. Maka mari saudaraku, saya mau mengajak Anda untuk menyadari, untuk memikirkan, merenungkan kata menyadari. Ini penting, saya rasa. Si bungsu menyadari keberdosaan dan kerapuhannya. Si sulung tidak menyadari dan menganggap bahwa belas kasihan Bapak tidak ia rasakan dan tidak ia alami. Apa yang penting bagi kita adalah proses penyadaran. Bagaimana penyadaran kita itu dapat tumbuh dan berkembang? Saya rasa ada 4 faktor penting. Pertama, kita tahu bahwa segala sesuatu itu baik. Ketika itu baik, maka kita harus jalankan. Apa yang baik, apa yang bagi diri kita, kita merasakan kebenaran, benar. Ya. Lalu ketiga, menganggap itu penting. Dan keempat adalah bermanfaat. Ya. Sesuatu itu bernilai kalau keempat faktor ini kita rasakan dan kita alami. Adakah kebaikan di dalamnya? Adakah kebenaran di dalamnya? Apakah hal itu penting atau tidak? Dan apakah bermanfaat atau tidak? Semoga kita melihat segala sesuatu dari keempat nilai ini. Ketika keempat nilai ini kita rasakan, maka lakukan itu dengan sepenuh hati. Karena itu yang akan membuat kita memasuki ketiga nilai ilahi yang harus kita hadapi. Apa? Iman, harapan, dan kasih. Semuanya berkaitan dengan ketiga hal itu. Ya, iman, keyakinan kepada Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Ya, kasih adalah relasi personal dengan orang-orang di sekitar kita dan dengan diri kita sendiri. Dan kemudian apalagi? Harapan. Ya, ketika kita mengalami keputusasaan, kekecewaan, ketidakberdayaan, kita terus melangkah, kita terus maju, kita terus mencari, kita terus berharap dengan segala usaha kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Kesadaranlah yang membuat hidup kita bernilai. Tanpa kesadaran, kita tidak merasa lebih kuat daripada yang lain. Semoga Tuhan memberikan kesadaran kepadaku, kepada orang lain, ya, bahwa hidupnya itu berguna, bahwa hidupnya itu baik, bahwa hidupnya itu benar, dan bahwa hidupnya itu penting. Semoga keempat hal nilai ini menjadi pegangan dalam diri kita dalam mengayuh kehidupan yang seringkali penuh tantangan, penuh godaan. Tuhan memberkati Anda dan saya di masa minggu keempat inilah kita disadarkan akan betapa pentingnya iman, harapan, dan kasih kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.